Perseteruan dua besan antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat kembali memanas. Kali ini keduanya saling berhadapan di Pengadilan Agama dalam agenda persidangan hak wali Galaskai Andriansyah. Kali ini bukan hanya merebutkan hak wali Galaskai Andriansyah yang membuat perseteruan keduanya semakin sengit, melainkan pernyataan baru tentang status Galaskai sebagai anak di luar nikah yang dilontarkan kubu Dodi Sudrajat. Alhasil, disampaikanlah pernyataan itu dan mendapat reaksi keras dari pihak Haji Faisal melalui kuasa hukumnya Sandi Arifin yang mengungkapkan kekecewaan atas pernyataan tersebut. Usai persidangan, Haji Faisal berencana melaporkan sejumlah pihak yang menuduh Galaskai adalah anak hasil di luar nikah. Maka, seperti inilah pernyataan Haji Faisal yang geram dengan tudingan miring perihal Galaskai cucunya. Hari ini agendanya adalah dari pihak tergugat tadi menyerahkan sekitar 24 bukti tertulis sudah disampaikan kepada majelis hakim dan mereka mengajukan dua orang saksi fakta, yang satu bernama Cynthia, yang satu lagi bernama Hana atau Ana. Ya, jadi mengenai kesaksian tadi bisa ditanyakan ke Humas karena kami tidak bisa menyampaikan isi dari materi kesaksian mereka. Pada prinsipnya mereka masih ada kesempatan satu saksi fakta lagi dan ahli. Jadi intisari dari hari ini persidangannya adalah itu. Sidang akan dilanjutkan kembali nanti tanggal 16, jamnya jam 1. Acaranya atau agendanya adalah saksi fakta 1 dan ahli dari pihak tergugat atau dari pihak DS. Itu aja intisari hari persidangan hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Brian, selesai sudah. Kan saya tadi keberatan mengenai pertanyaan yang menyebutkan Pak Haji Faisal itu anak haram atau anak zina. Itu yang saya keberatan. Karena sudah ada beberapa laporan yang kita laporkan dan masih dalam proses penyelidikan. Kita menunggu nanti prosesnya seperti panggilan saksi dan saksi ahli. Itu udah jalankan. Yang kedua, saya menginformasi secara terbuka untuk yang membuat konten menyampaikan anak Pak Haji Faisal masuk ke Kunci disampaikan waktu itu dibilang pelapor juga sudah kita siapkan somasinya, kita tunggu sampai hari Sabtu. Hari Sabtu tidak ada, kita akan membuat laporan polisi secara resmi. Total udah berapa laporan yang udah Abang masukin, Pak? Udah ada, nanti kalian jelaskan sama yang berwenang ya. Udah ada, nanti kalian jelaskan sama yang berwenang ya. Bang, di somasi ada berapa orang bang yang disomasi? Ada beberapa yang membuat konten, yang menyampaikan, yang mengatakan klien kami dia adalah pelapor itu yang lagi sekarang inisialnya, kita. Bang? Inisialnya nanti tanyakan ke Bang, pihak yang berwenang. Di media apa? Mungkin media sosial atau TikTok atau apa? Macam-macam. Masih dalam proses. Kita lagi pelajarin semua. Udah berapa somasi Bang mungkin yang sudah Ya selain sekarang kita menyampaikan secara terbuka juga nanti akan kita kirim surat secara resmi. Ada yang aku kenal juga, teman juga, dulu pernah minta bantuan sama saya, tapi dia bikin konten itu. Makanya nanti mungkin dalam waktu dekat akan kami hubungi, kalau tidak ada klarifikasi permintaan maaf, segera minggu depan akan kita membuat laporan. Bang, artinya belum somasi secara surat yang resmi ya baru Ya disampaikan. seperti saya sampaikan, saya menyampaikan secara terbuka, tapi secara resmi nanti akan kami kirim. Terbuka kan belum disebut inisialnya siapa? Nanti aja, nanti nggak boleh dong. Nanti kalau udah dipanggil paling mereka bawa wartawan juga kok, yakin. Kalau yang dilaporkan? Yang dilaporkan masih rasa. Tapi terkait fitnah soal status Pokoknya Galaskai terkait dengan pencemaran nama baik terhadap Om Faisal dan keluarganya, semua, termasuk juga Ananda Galau. Jadi dan kawan-kawan. kroco-kroconya semuanya itu. Insya Allah semuanya akan kita. di Polda atau di mana Kan Bang? kesabarannya udah hampir berapa bulan kita sabar, nggak ada yang klarifikasi, nggak ada yang minta maaf. Akhirnya Om Faisal juga mungkin kesabarannya udah cukup. Dan beliau menyampaikan setelah bicara sama Oma, mau nggak mau kita harus menjalankan laporan ini dengan
Siap ya. Siap. Ya insya Allah bocoran sedikit minggu ini panggilan akan dilayangkan. Coba Mbak dan kawan-kawan cek fatwa MUI tentang itu nomor 12 tahun 2012 tentang anak hasil di luar pernikahan. Coba aja. Ini biar mengedukasi semuanya gitu kan. Kita emang ada fatwa MUI. Fatwa MUI itu kan sumber hukumnya apa? Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Ya nggak masalah. Kita kan bisa membuktikan. Kita ada bukti-buktinya dan kita nggak bisa membeberkan ini di sini gitu kan. Gitu. Nanti biar hakim aja yang menilai bukti kita itu emang sah atau tidak. Seperti itu. Mohon maaf Mas, pertanyaan dirubah, itu bukan aib. Kalau di dalam persidangan itu kan fakta hukum. Kalau saya ngomong di sini aib, seperti itu. Semua dalil-dalil itu harus kita buktikan dari keterangan saksi, dari alat bukti, dari keterangan saksi ahli. Itu harus ada korelasinya. Kalau di luar persidangan itu aib. Kalau di dalam persidangan itu fakta hukum lah Mas. Gimana? Podcast. Kalau di podcast, ya terserah kalian. Terserah kalian, gimana interpretasi kalian aja. Itu aja. Kalau menurut saya nggak mau jawab. Saya nggak ngomong tadi. Saya cuma duduk aja, jadi menghadirkan Tia. Sebagai saksi dan. Ya enggak. Jadi saya cuma duduk aja. Ada saksi dari ponakan Tia. Jadi nggak ngomong apa-apa hari ini. Ya, oke ya. Makasih. Haji Faisal sendiri sebenarnya enggan menanggapi tudingan miring perihal Galaskai secara serius. Namun tuduhan tersebut menurutnya sudah melampaui batas kesabarannya. Namun saat ini dirinya mengaku fokus dengan agenda persidangan yang akan kembali digelar. Dan saat disinggung mengenai jalannya persidangan, ayah almarhum Bibi Andriansyah itu sangat kecewa dengan saksi yang dihadirkan oleh pihak Dodi Sudrajat. Dan beginilah respons Haji Faisal perihal persidangan hak wali Galaskai Andriansyah. Dari kesaksian saksi fakta ya dari pihak sebelah. Ya persiapan kita sih itu kan kita serahkan kepada pihak lain. Ya nanti kita lihat di dalam ya, apa yang mau kita tanyakan, apa yang kita mau sampaikan. Karena kan giliran dari pihak tergugat yang mengajukan bukti dan saksi. Nanti kita lihat saja apa yang disampaikan. Kita juga ada hak untuk bertanya. Nanti kita pertanyakan di dalam proses persidangan di dalam. Tadi pihak tergugat wajib hadir dan pihak tergugat wajib hadir. Kan udah ada kuasanya. Oh jadi bisa dikeluarkan. Ya, udah ada kuasanya. Tapi kabarnya nanti akan datang juga Pak Dodi. Nggak tahu deh. Kita kurang tahu. Itu harus ditanyakan ke pihak lawyer ya. Iya, tadi lawan player bilang akan datang juga. Oh, wasit itu lah. Iya. Mantan manajer almarhum gimana tadi? Iya, kita lihat lah nanti. Kita lihat. Haji tadi Pak Haji sendiri kenal nggak sama mantan manajernya? Ya mantan manajernya ya mana ya? Kan siapa dia? Yang mana? Apa mantan manajernya yang sebelum nikah? Apa setelah nikah? Kan kita nggak tahu. Siapa? Ya, bagi saya sih, saya kan tidak pernah bermasalah pada orang. Kalau kita tidak pernah bermasalah dengan orang, kan rasanya kita nggak ada yang kita beratkan. Apa yang mau kita berat? Merasa malu nggak kan? Tentu orang rasanya kalau pihak sana merasa ada salah, ada apa, ya tentu dialah yang akan merasa berat. Kita nggak ada, saya nggak ada masalah. Itu hakim yang punya kuasa hakim. Itu kita nggak sampai ke situ. Untuk sidang berikutnya Pak Faisal Tadi sempat itu nggak Pak Jt? Pas di saat orang sidang sempat TikTok nggak? Di sidang? Ada Kita nggak ada konflik. Kita hanya secara baik-baik aja kita. Apa yang disampaikan ya terdengar, kemudian hakim yang akan memutus. Oh, kalau soal itu sih saya sebenarnya dari awal-awal banyak saya keberatan. Kalau saya sebut, kenapa? Karena pertanyaan itu kadang-kadang seakan-akan kurang tepat menurut saya. Itu menurut saya. Pertanyaan lawyernya kepada saksi itu kurang tepat menurut saya. Tapi ya namanya di ruang sidang ya gimana? Kalau dia mau nanyakan ya sudah. Kalau menanya keberatan ya. Tapi ya kalau dia hak dia menanya ya terus gimana. Haji, seberapa optimisnya sih
Pak Haji bisa memenangkan gala ini? Atas segala seberapa optimisnya? Ya kita selalu dalam berjuang tentu optimis. Kalau kita nggak optimis, tentu kita setengah-setengah jadi. Makanya kita optimis, makanya kita berjuang sekuat, kita berjuang sesuai aturan main. Tadi sampai kapan Pak Haji akan hadir di persidangan? Insya Allah mudah-mudahan. Terus hadir ya? Insya Allah mudah-mudahan. Ya, kalau nggak ada halangan, ya, kecuali kalau ada. Insya Allah. Haji melihat kedekatan Torik dengan jalan tidak begitu. Ya itu di luar konteks apa ya baguslah, baiklah. Mereka kan saling apa ya, kayaknya saling nyambung dah cucu saya sama si Torik. Itu alhamdulillah sih baik sekali. Oke, rencananya katanya mereka udah mau private nih Pak Haji. Hah? Apa namanya Torik dengan Puji sudah mau private, benar nggak sih Pak? Enggak, belum. Pak Haji tapi Oke ya, kayak gitu aja dulu ya. Nanti lain kali kita sambung ya. Di rumah di Bogor.